Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 Allah berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdatun biqadariha fahtamala as-sailu zabada rabiyah." Bahwa air hujan dari langit itu turun menimpa bumi, lalu membawa arus sungai, ya, membawa air dan melewati bukit-bukit, dan arus itu membawa buih-buih, itu membawa ombak atau buih. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu. Demikian juga kalian menempa besi atau baja yang dijadikan perkakas, pedang, tumbak, pisau dan sebagainya. Ini pandai besi, ya. Demikian juga membuat perhiasan emas, ya. Emas asalnya kan bercampur dengan batu, ya, lalu dibakar dengan api yang sangat panas yang konon kabarnya mencapai 2000 derajat Celcius, ya, sehingga terpisah mana emas, mana debu, mana batu, gitu, ya, sehingga emasnya bisa tersaring dengan baik, gitu, ya. Nah, itu ternyata dipanaskan dengan api yang panasnya hampir sampai 2000 derajat Celcius. Kadzalika yadribul haqq wal batil. Demikian Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dan kepalsuan, atau kebenaran dan kebatilan, gitu, ya. Fa amaz zabadu fa yadhhabu jufa. Maka zabad atau debu buih itu akhirnya tidak ada manfaatnya, gitu. Artinya dia menguap begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ardh. Sementara yang memberi manfaat kepada manusia, dia akan lestari, dia akan langgeng di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat amsal, perumpamaan buat kalian. Jadi intinya adalah bahwa pribadi-pribadi emas, gitu, ya, itu hanya mungkin bisa ditempa dengan dibakar dengan api. Artinya dibakar dengan api itu dibakar dengan ujian, cobaan, tempaan, musibah, ya, fitnah, ya, pengkhianatan, ya, sehingga membuat dia itu kemudian teruji dalam kehidupan. Karena dia mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang teori tentang kehidupan, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu pengalaman kehidupan. Hanya pengalaman kehidupan dia yang dia ditempa dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah, dan segala macamnya, sehingga akan menjadikan dia ini kuat, akan menjadi pribadi-pribadi emas. Maka pribadi emas itu tidak akan muncul dari kehidupan yang ya santai, kondisi yang tenang-tenang saja. Dia akan dihantam hebat dengan berbagai macam cobaan, tempaan, ya, fitnah kehidupan dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi sekarang, fitnah Dajjal luar biasa, ya. Maka kita harus sangat hati-hati. Kita harus tetap bergerak, melakukan mengaji diri, muhasabah diri, kemudian kita ikut terlibat dalam berbagai macam kebaikan. Seperti halnya soal keadilan. Keadilan itu akan langgeng, lestari, dan manfaat di bumi ini. Dan barang siapa yang berbuat kezaliman, kezaliman itu akan hancur sedemikian rupa, berdasarkan ayat ini. Jadi kezaliman itu nanti akan seperti debu yang tidak ada manfaatnya. Makanya siapapun yang berbuat zalim, ingatlah, kalian akan menjadi debu yang tidak ada gunanya. Sementara orang yang bersikap adil, dia akan tetap diingat, dikenang, jasanya luar biasa, karena dia memberikan manfaat dan maslahat bagi manusia. Kadzalika yadribul amsal. Demikian Allah membuat perumpamaan buat kita semua ini. Makanya oleh karena itu kita harus siap, ya, berhadapan dengan situasi dan kondisi yang penuh dengan fitnah. Fitnatud Dajjal, fitnatul Masihid Dajjal, syarru, keburukan-keburukan karena fitnah Dajjal ini. Dan kita harus konsisten dan istiqomah lewat zikir, doa, ya, kemudian memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, ya, terus menempa diri kita, muhasabatun nafs, ya, membersihkan diri kita terus, ya, kemudian juga melapar-laparkan diri kita, karena nanti akan terjadi kelaparan yang sangat dahsyat luar biasa, yang nanti orang akan saling bunuh karena tiadanya makanan atau sembako berkurang sedemikian rupa. Disitulah muncul fitnah Dajjal luar biasa. Sekarang baru fitnahnya saja, sementara person Dajjalnya itu belum muncul. Karena person Dajjal akan muncul, demikian juga Nabi Isa akan muncul alaihi salam. Artinya ini akan bertempur, ini peperangan akhir zaman. Oleh karena itu, tempa diri Anda dengan banyak bangun malam, banyak membaca Al-Quran, banyak doa, zikir, sholawat, ditambah dengan berlapar-lapar perut Anda dengan puasa, ditambah dengan banyak muhasabah, ya, evaluasi diri kita, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, majalis satu sholihin al-fudhala. Maka bergaul dengan orang yang soleh itu akan melahirkan, ya, kesimpulan kehidupan kita yang makin baik, karena kita ditemani orang-orang yang baik,
jangan sampai kita terjerumus bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Maka ayo mari kita sama-sama perbaiki diri, jadikan pribadi-pribadi kita emas dengan siap menerima ujian dari Allah apapun, termasuk ujian COVID dan sebagainya. Kita harus melawannya tentu saja dengan sambil muhasabatin nafs, sambil terus mengevaluasi diri. Ayo bergerak, ayo berbuat, ayo bekerja demi izul Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.